Selamat malam jemaat sekalian. Anda berasa seperti dalam taman atau di gereja? Itu cuman kiasan saja bahwa kita berjalan-jalan di taman dengan Tuhan. Ya. Di dalam gereja pun, sambil duduk di sini, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka Dia hadir. Amin. Jadi, karena besok kita akan ada seminar tentang musik, maka saya pakai kesempatan ini untuk duluan. Jadi seminarnya ada praseminar. Karena jarang-jarang kita ada kesempatan untuk berbicara mengenai musik. Padahal musik merupakan satu topik yang sangat penting karena setiap minggu, setiap kebaktian kita ada bernyanyi. Kita ada pelayanan yang khusus untuk musik. Dan ini bisa kita lakukan sepanjang minggu, bukan cuman untuk hari-hari di mana ada kebaktian. Oleh sebab itu, maka kita mau belajar sedikit. Dari Kolose pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-16. Ini ayat yang terkenal. Kolose pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lagi di Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-19. Ini hampir sama, kita baca sama-sama juga pada hitungan yang ketiga, Efesus 5 ayat 19. Kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan kami memuji Engkau oleh sebab kasih karunia yang sudah kami terima begitu besar. Dan kami ingin mempelajari apa yang Engkau perintahkan kepada kami, supaya kami dapat melakukannya dengan seksama dan dengan tekun. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi menyanyi merupakan bagian dari perintah Tuhan. Seperti yang kita baca tadi barusan. Dan setiap orang yang sudah percaya, yang sudah menerima karunia yang begitu besar, wajib untuk mengekspresikannya, ucapan syukurnya di dalam memuji Tuhan, di dalam menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Paulus menganggap ini cukup penting sampai dia menulisnya dalam 2 surat dengan cara yang hampir sama, supaya bukan cuman jemaat di Kolose, tetapi di Efesus juga, dan semua jemaat-jemaat mula-mula yang lain sampai hari ini memperhatikan dan kemudian mengikuti contoh yang diberikan oleh mereka, oleh Rasul Paulus. Dan dia kasih penjelasan di Kolose pasal 3 dan di Efesus pasal 5 itu, mengapa dan bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menyanyi, memuji Tuhan. Jadi kita mau belajar pada hari ini. Moga-moga ini akan menjadi berkat bukan hanya untuk yang datang Rabu malam. Karena ini sebenarnya adalah untuk semua jemaat yang datang hari Minggu, sebenarnya sangat perlu untuk mendengarkan ini. Tetapi untung ini direkam. Sehingga kalau Anda sedang di rumah nonton ini, atau Anda punya kesempatan, Anda bisa mereview ulang lalu kemudian mempelajarinya. Yang pertama, bernyanyi memuji Tuhan adalah suatu ekspresi yang alamiah dari, yang katakan di sini adalah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu. Perkataan Kristus di sini maksudnya adalah firman Tuhan, Alkitab, ya, kebenaran. Dan itu diam di dalam kita, menurut bahasa Yunaninya, diam di dalam kita. Perkataan Tuhan diam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Dan artinya di sini adalah dengan berlimpah-limpah. Saking banyaknya sampai dia tumpah keluar dalam bentuk bernyanyi memuji Tuhan. Jadi, puji-pujian bukan timbul dari orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Pujian bukan timbul dari orang yang terlalu sibuk untuk memikirkan Tuhan. Puji-pujian bukan timbul dari mulut yang tidak suka memuji Tuhan, yang tidak suka membicarakan hal-hal yang bersifat rohaniah. Tidak. Ada perkataan Kristus yang diam di dalam hati, dan itu begitu banyaknya memenuhi hati, memenuhi pikiran, sehingga itu keluar dalam bentuk bernyanyi memuji Tuhan. Contohnya, yang sangat bagus adalah Daud. Daud adalah orang yang luar biasa sekali. Tuhan bersaksi tentang Daud. Dia kasih tahu bukan hanya kepada Samuel, tetapi kepada seluruh Israel, dan terutama kepada Saul, bahwa Daud adalah seorang yang hatinya sesuai dengan hati Tuhan. A man after mine own heart, kata Tuhan. Tuhan mencari seseorang yang hatinya sama dengan hati Tuhan, yang hatinya mengejar Tuhan, yang menyukai apa yang Tuhan sukai. Beda dengan Saul. Saul mengejar apa yang dia sendiri sukai, tapi Daud mengejar Tuhan, mengejar apa yang Tuhan sukai. Daud ini luar biasa, dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Ya. Kesukaannya Taurat Tuhan. Dia merenungkannya siang dan malam. Dia bangun mendahului jaga pagi, jaga malam, untuk merenungkan firman Tuhan. Dia tidak heran kalau begitu, menggubah 75 Mazmur minimal yang kita tahu, ada namanya atau Tuhan Yesus sendiri bilang 75 Mazmur saja cuma 150 pasal, berarti dia menulis kurang lebih setengah, mungkin lebih dari setengah dari buku nyanyi orang Yahudi. Anda bayangkan kalau misalnya buku nyanyi kita ini, ya, setengahnya ditulis oleh satu orang, luar biasa sekali. Sejak masa mudanya dia sudah menggembalakan domba. Waktu dia menggembalakan domba, dia memainkan kecapinya. Wah, enak sekali. Saya yakin domba-dombanya itu sudah terbiasa mendengarkan konser kecapinya Daud. Makanya dia bisa tulis Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Mungkin sambil dia lihat domba-domba kecilnya. Dan dia melihat, wah, domba-domba ini seperti saya. Sayalah seperti domba. Dan Tuhan gembala saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuliskan Mazmur yang sangat indah. Saking penuhnya hatinya dengan firman Tuhan, sehingga dia mengucapkan Mazmur-Mazmur untuk memuji Tuhan. Sampai akhirnya, ketika dia bermain kecapi itu, dia bermain kecapi yang penuh dengan firman Tuhan, karena itu kan keluar dari hatinya kan, yang penuh dengan firman Tuhan. Dia memainkan kecapinya, dia bernyanyi. Roh jahat tidak tahan mendengarnya, dan keluar dari Saul. Anda bisa bayangkan, bermain kecapi. Bagaimana kalau tadi saudari Yeni, main pianonya, saking jagonya gitu kan, sampai roh jahat di sini kosong, tidak ada roh jahat di sini. Tapi sebenarnya saya percaya masih ada duduk di samping kita. Ada roh jahat yang mau berbisik hal-hal yang mengganggu kita, yang mau membuat kita memperhatikan hal-hal lain selain firman Tuhan. Itu mungkin karena kita belum sampai levelnya Daud saja. Ya. Tapi minimal, roh jahat itu tidak akan masuk di dalam hati kita seperti kayak Saul. Jadi, Daud ini luar biasa sekali. Karena hatinya penuh dengan firman Tuhan, maka muncul puji-pujian.
Saudara, kalau hati kita kosong, tidak ada firman Tuhan, tidak ada perkataan Kristus, kalau pikiran kita tidak memikirkan Kristus, maka tidak akan memuji Dia juga. Makanya ada lagu yang berkata, orang yang tak kenal Dia segan memujinya. Orang yang tidak kenal Tuhan segan memuji Tuhan karena tidak ada di dalam hatinya. Jadi, kalau kita punya Tuhan, kalau kita memikirkan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka ekspresikan itu dengan nyanyian memuji Tuhan. Lalu yang kedua, menurut Paulus, katanya kita disuruh untuk ini, kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Mengajar. Ternyata bernyanyi memuji Tuhan tidak bisa kita pisahkan dengan pengajaran doktrinal. Karena kata yang dipakai di situ adalah juga doktrin dalam bahasa Yunaninya. Ternyata doktrin berhubungan erat dengan bernyanyi memuji Tuhan. Mungkin ada yang berpikir apa hubungannya? Doktrin ya doktrin, bernyanyi memuji Tuhan, ya bernyanyi memuji Tuhan. Tetapi ternyata, saudara, ada hubungannya. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Di dalam ayat yang ke-26, Paulus bilang begini kepada orang-orang di Korintus. Nih ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mempersembahkan mazmur, maksudnya ya. Yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi, dalam pertemuan jemaat, itu ada mazmur, atau puji-pujian untuk Tuhan. Tetapi mazmur tersebut haruslah di antara pengajaran doktrinal. Jangan ngumpul cuman untuk bernyanyi doang. Kalau kumpul untuk nyanyi doang, maka kita karaokean. Ya kan? Tetapi karena kita berkumpul, ada pengajaran doktrinalnya, ada konten rohaninya, ada suatu tujuan rohaninya, maka itu haruslah di dalam konteks suatu pengajaran doktrinal yang alkitabiah. Mazmur atau nyanyian pujian kita haruslah di dalam pengajaran, haruslah mengajarkan sesuatu. Dan nyanyian pun memang harus mengandung pengajaran doktrinal, saudara. Liriknya, kata-katanya, harus mencerminkan apa yang kita tahu tentang Tuhan yang kita puji. Mencerminkan Tuhan itu sendiri. Ada lagu, ya, saya jadi ingat lagu anak sekolah minggu yang tentang naik kereta. Nggak tahu berapa banyak dari kalian sini tahu. Yang aduh senangnya naik kereta. Kereta Tuhan. Kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Terus? Mari ikut sekolah minggu ya? Oke. Wah ini, kalau ini yang mencerminkan pengertian kita tentang Tuhan, saudara, ini gawat ya. Sehingga seolah-olah anak-anak berpikir kalau Tuhan yang bikin itu besar. Ya. Kalau kereta buatan Tuhan itu besar, dan ayat 2-nya, saudara, aduh celaka, naik kereta. Kereta kecil buatan iblis. Waduh, kalau kereta besar buatan Tuhan, kalau kereta kecil buatan iblis. Nanti dia buat ini lagi, asosiasi. Kalau gereja besar buatan Tuhan, kalau gereja kecil buatan, gawat kan? Gawat, saudara. Kalau itu yang mencerminkan pengetahuan kita tentang Tuhan, maka lagu ini telah tanda kutip menyesatkan. Ya. Ada lagu-lagu lain, lagu-lagu yang mengucapkan selamat pagi kepada Roh Kudus. Ya. Padahal
Roh Kudus tidak perlu kita ucapkan selamat. Ya, karena Roh Kudus nggak perlu selamat, tidak perlu selamat kita begitu. Jadi apa yang kita nyanyikan itu harus mencerminkan apa yang kita pikir, apa yang kita tahu tentang Tuhan. Bayangkan di dalam lagu-lagu kita yang kita nyanyikan, bagus-bagus saudara. Bagus-bagus, kita punya lagu. Misalnya nomor 333, Lawanlah Godaan. Wah, ini liriknya penuh dengan pengajaran. Lawanlah godaan, jangan menyerah. Wow. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Yield not to temptation, for yielding is sin. Sebab menyerah itu dosa. Saudara, ini tidak akan pernah Anda dengar di lagu-lagu Kristen kontemporer. Lagu-lagu Kristen kontemporer tidak ada yang menyentuh satu suku kata pun tentang dosa, atau tentang pertobatan, atau tentang akibat dari dosa, atau tentang topik-topik yang berat begini. Tiap kemenangan terus memberi jaya. Ya. Minta kekuatan dan terus berjuang. Wow, bahasa Inggrisnya fight manfully onward. Ya, berjuang dengan penuh kelaki-lakian, maju terus. Dark passions subdue, kalahkan, taklukkan kedagingan yang gelap. Anda tidak akan pernah membaca lirik-lirik seperti ini dalam lagu Kristen kontemporer. Apa yang kita nyanyikan, liriknya, mencerminkan apa yang kita tahu tentang Tuhan, tentang perintah-perintahnya. Lalu musiknya mencerminkan bagaimana sifat Tuhan itu. Bagaimana Tuhan membuat kita merasa. Tanpa adanya kata-kata pun, musik sudah mengkomunikasikan sesuatu. Sudah mempengaruhi perasaan kita. Ada lagu, tanda kutip rohani, yang romantis. Waduh. Kita bikin supaya hubungan kita dengan Tuhan paling romantis. Tetapi apa artinya itu? Berarti kita dengan Tuhan, maksudnya Tuhan membuat kita merasa romantis begitu. Ya. Harus ada pengajaran yang benar. Itulah sebabnya, maka Paulus bilang bahwa perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya. Segala kekayaannya berarti dia itu kaya. Tetapi kaya itu harus benar. Karena tidak mungkin kekayaan firman Tuhan berada di dalam kesalahan. Coba kita merenungkan ini baik-baik. Kalau pengajarannya salah, berarti kekayaan firman Tuhan tidak ada di dalam kesalahan. Mau berapa semangat pun, mau berapa tulus pun, mau berapa heboh, megah, tidak ada gunanya kalau tidak di dalam kebenaran. Buktinya, orang Israel dulu pernah mencoba. Waktu mereka menyembah anak lembu yang terbuat dari emas. Lalu mereka bilang bahwa mari kita buat suatu festival. Kita buat hari raya untuk Jehovah. Lalu mereka mulai menari-nari. Mereka mulai membuat musik. Mereka mulai bernyanyi-nyanyi. Tetapi nyanyian mereka yang katanya untuk Jehovah itu ditujukan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada anak lembu emas. Dan bagaimana bunyi musik yang mereka buat? Musa bilang kepada Yosua, bunyi apa yang kudengar itu? Seperti bunyi peperangan. Bunyi orang bernyanyi berbalas-balasan. Lalu kemudian ketika mereka sampai di perkemahan itu, mereka melihat bahwa bangsa itu seperti kuda yang terlepas dari kandang. Dalam bahasa Inggrisnya, naked, telanjang. Bukan cara yang benar. Tidak ada kekayaan.
firman Tuhan di dalam itu. Karena memuji Tuhan yang benar haruslah berada di dalam kebenaran. Oleh sebab itu maka, menyanyi tidak bisa dipisahkan dari pengajaran doktrinal. Bahkan sambil kita bernyanyi, itu adalah suatu pengajaran untuk diri kita. Karena ketika kita merenungkan kata-katanya dan kita berkata, ya, inilah ungkapan hati saya. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Sama seperti Horatio G. Spafford yang kehilangan anak-anaknya dalam kecelakaan kapal. Tetapi dia masih bisa memuji Tuhan. Dan dia berkata, nyamanlah jiwaku. Karena apa yang Tuhan lakukan itu baik. Dan saya juga seperti itu. Suatu pengajaran untuk diri saya sendiri. Dan untuk semua orang yang mendengarkan. Oleh sebab itu, ketika ada jemaat yang mempersembahkan suatu persembahan pujian khusus, itu bukanlah suatu hiburan untuk penonton, seperti ini panggung, dan orang yang di sini tampil di sini adalah seorang artis. Beda, saudara. Oleh sebab itu, maka yang mempersembahkan pujian ini bukanlah penghibur, bukan sedang perform, ya, bukan sedang tampil tanda kutip begitu, melainkan sedang memuji Tuhan dan saling mengajar. Tujuan seseorang untuk naik ke atas ini, mempersembahkan puji-pujian, haruslah untuk mengajar. Ada suatu pesan rohani, bukan cuman suaranya indah, permainan musiknya sangat bagus, menghibur, tidak. Haruslah mengajarkan sesuatu. Kalau itu suatu nyanyian, maka harus ada pesan yang dibawa dalam nyanyian itu, sehingga jemaat yang mendengarkan bisa mengaminkan dalam hati dan berkata, ya, amin, sungguh, benar Tuhan. Hati saya ikut. Baru itu namanya mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan saling membangun. Seperti yang di 1 Korintus pasal 14. Oke, lalu yang ketiga. Kita kembali ke Kolose pasal 3 ayat 16. Tuhan bilang apa? Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi, menyanyi memuji Tuhan adalah suatu ekspresi alamiah dari ucapan syukur kita. Kita tahu bahwa kita harus sangat bersyukur, terutama untuk keselamatan yang begitu besar, yang kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi maksud dari ayat ini bukanlah hanya bersyukur sekali saja, karena dia menggunakan present participle, artinya sambil, artinya terus-terusan, bersyukur terus-menerus. Jadi, ini sangat penting bukan buat Tuhan. Tuhan bukan membutuhkan pujian kita, seolah-olah dia haus untuk dipuji, atau kita mengucap syukur kepada dia. Bukan, tetapi perintah ini penting untuk diri kita. Mengucap syukur ini adalah untuk diri kita, untuk kita. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah sangat penting sekali. Ada banyak psikolog yang melakukan penelitian mengenai rasa ucapan syukur ini. Saya cari, saya dapatkan. Ternyata, menurut penelitian, mengucap syukur membuat orang menjadi lebih bahagia. Emmons dan McCullough membagi penelitiannya menjadi 3 kelompok. Yang satu disuruh menulis hal-hal yang mereka syukuri dalam 1 minggu terakhir. Kelompok yang kedua disuruh menulis hal-hal yang membuat mereka kesal atau membuat mereka kecewa dalam 1 minggu. Kelompok yang ketiga disuruh menulis hal-hal yang tidak menyenangkan, juga tidak menyedihkan. Lalu kemudian sesudah 10 minggu itu dilakukan, lalu kemudian mereka melaporkan bagaimana kehidupan mereka. Kelompok yang pertama yang menuliskan hal-hal yang positif yang membuat mereka mengucap syukur dalam 1 minggu, mereka melaporkan bahwa mereka merasa lebih bahagia. Lalu ternyata
mereka memiliki pandangan yang lebih optimis. Kemudian mereka lebih banyak berolahraga. Heran. Lebih bersyukur artinya lebih banyak olahraga. Apa hubungannya? Mungkin perlu dibuat penelitian lebih lanjut. Kemudian mereka lebih sedikit atau lebih jarang ke dokter. Dan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang bahagia ini, mereka hidup lebih lama daripada orang-orang yang stres. Jadi kalau Anda banyak stresnya, saudara, mungkin hidup Anda sedikit lebih pendek. Kalau Anda penuh dengan ucapan syukur, Anda akan bahagia dan hidup Anda akan lebih panjang. Inilah rahasia hidup panjang. Jadi, penelitian lain menunjukkan bahwa lalai mengucapkan syukur, baik dalam bentuk ucapan terima kasih, senyuman, atau balasan, meningkatkan rasa tidak puas. Lalu, ini kemudian mengakibatkan stres, kemudian perasaan bahwa orang bermaksud buruk, menilai segala sesuatu secara negatif, lebih pesimis. Ditambah lagi mempengaruhi orang-orang sekitarnya secara negatif. Wah, ternyata mengucapkan terima kasih, itu kan secara verbal, penting. Tersenyum kepada orang, penting. Membalas kebaikan orang lain, penting. Dan gagal melakukan itu, membuat diri kita merasa tidak puas. Akhirnya kita merasa, oh, orang lain kok jahat sama saya. Oh, orang lain kenapa semuanya melawan saya. Dan dia mulai menilai orang-orang secara negatif. Dia mulai berprasangka buruk tentang orang-orang. Saudara, mungkin perasaan itu timbul karena dia kurang bersyukur. Apa hubungannya ini dengan bernyanyi memuji Tuhan? Oh, karena bernyanyi memuji Tuhan adalah suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yaitu apa yang kita katakan tentang Tuhan. Misalnya kalau kita ada teman yang sangat baik kepada kita, maka ketika kita memperkenalkan teman ini kepada orang lain, kita akan bilang, oh, ini teman baik saya. Ini orangnya baik sekali. Ini kami dekat sekali. Kamu punya banyak hal-hal yang bagus untuk kamu katakan tentang teman kamu, kan? Karena dia baik sama kamu. Ucapan kamu itu, pengakuan kamu itu, adalah bentuk ucapan syukur kamu. Bahwa kamu mengakui kamu sudah menerima karunia, kamu menerima hadiah, kamu menerima kebaikan dari orang lain. Dr. Seligman membuat penelitian lagi. Ada 411 orang, plus ada kontrol grupnya. 411 orang ini tiap minggu dikasih tugas. Suatu minggu tugasnya adalah mengantarkan suatu surat tanda terima kasih kepada orang-orang yang belum menerima pengakuan atas jasa atau perbuatan baiknya. Misalnya dokter yang sudah menolong pasien, ada pemadam kebakaran yang sudah berjasa, ada polisi yang sudah membantu orang, ada perawat dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang-orang ini dikasih tugas mengantarkan surat apresiasi, surat tanda terima kasih. Dan ternyata apa yang terjadi? Orang-orang yang mengantarkan surat tanda terima kasih ini melaporkan bahwa mereka merasa sangat sukacita ketika mereka menyampaikan surat terima kasih itu dan mengucapkan terima kasih untuk jasamu. Terima kasih. Ini suratnya. Ini tanda apresiasi dari komunitas, dari pemerintah, dari gereja, dari keluarga yang sudah kamu tolong, dan lain sebagainya. Dan itu membawa rasa bahagia. Hanya mengantarkan surat saja. Hanya mengantarkan, saudara. Tahukah Anda, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, itu adalah ucapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan dititipkan lewat nyanyian, sehingga sampai ke telinga Tuhan. Nyanyian kitalah yang mengantarkan rasa ucapan syukur hati kita yang meluap-luap itu, yang ada berasal dari kekayaan firman Kristus.
kemudian itu diantarkan ke hadirat Tuhan. Suatu bau-bauan yang menyenangkan, sesuatu yang akan membuat hati Tuhan bersukacita dan membuat hati kita juga bersukacita. Saudara, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 19. Dan itu bukan percuma ditulis di situ. Bahwa Tuhan mau kita bernyanyi dan bersorak untuk Tuhan. Karena itu akan membuat kita makin bahagia, membuat kita makin mengasihi Tuhan, dan membawa orang-orang di sekeliling kita juga merasakan hal yang sama. Dan kita saling menegur, saling mengajar satu sama lain. Dengan demikian maka jemaat, seluruh jemaat, ketika kita berkumpul bersama, dan kita memiliki hati yang sama, yaitu hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan kita buka suara sama-sama bernyanyi, bukan hanya ruangan ini yang penuh, tetapi surga pun penuh dengan nyanyian dan ucapan syukur kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, karena begitu banyaknya hal yang telah Engkau karuniakan kepada kami, tanpa kami pantas mendapatkannya. Tetapi kami sekarang bisa mengucap syukur kepadamu dengan nyanyian dan puji-pujian kami. Kami melakukannya dengan segenap hati kami, sehingga suara kami terdengar bukan hanya bagi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, tetapi seluruh dunia bisa mendengar gema dari puji-pujian kami. Dan malaikat-malaikat di surga pun akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.